Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Apa Anda pikir bahaya rokok itu harus terjadi saat setelah mengonsumsi rokok agar rokok bisa berhenti dari kebiasaan rokok? Bicara tentang kenikmatan, saya pernah bertanya kepada teman saya yang juga sebagai perokok. Kala itu saya bertanya, apa untungnya dari rokok? Dia bilang, rokok itu enak dan bisa menghilangkan stres atau kecemasan dalam pikirannya. Tidak atau belum bisa menghentikan kebiasaan merokok. Saya rasa kalau bahaya rokok tidak langsung terjadi. Memang agak sulit untuk memberikan efek jelas akan bahaya rokok tersebut. Kalau hanya menghilangkan stres atau kebingungan, kan bisa dengan refleksi keluar rumah, cari suasana baru. Tidak harus dengan rokok yang hanya bisa membuat tubuh kita besar dan membuang uang kita dengan percuma. Jadi, menurut Anda, bahaya rokok itu hanya bisa pada rokok belaka sehingga tidak perlu mengkhawatirkan dan bagi orang yang berpikiran demikian. Saya pernah mendengar salah satu stasiun radio tentang yang sedang melakukan rokok. Ternyata si penelpon itu merupakan perokok berat sejak usia 13 tahun. Tetapi dia mengaku sampai umur 70 tahun dia masih merasa segar-segar. Malah kalau dia rokok dia tak bisa. Apabila rokok diberhentikan produksinya, apa yang manfaatnya bagi sektor pertanian Indonesia dan masyarakat? Saya ingin mempertanyakan pada Tito, bagaimana argumennya? Tentu saja ini menimbulkan kerugian bagi petani tembakau karena mengalami kerugian yang sangat drastis. Bahan rokok tersebut dan pengangguran akan menjadi lebih banyak. Perusahaan tidak beroperasi lagi pada saat tembakau itu jatuh pesat harganya karena sudah ditutup. Saya untuk menghindari kerugian tersebut,
bisa diatasi dengan melibatkan semua institusi pendidikan dan pertanian. Selain itu, lahan untuk penanaman tembakau juga bisa diberdayakan untuk menanam tanaman lain, seperti sayuran, buah-buahan, tumbuhan, umbi-umbian yang mempunyai nilai ekonomis yang sama, bahkan juga memiliki nilai ekspor. Untuk efek pengangguran, pekerja pabrik rokok pun sebenarnya bisa diatasi dengan melibatkan semua sektor dan pihak yang terkait. Menanyakan pada audiens yang mikro, bagaimana pendapat Anda? Menurut saya kalau buat kami dari bahan rokok kita memang tidak bisa dari zat-zat kimia dalam karena sampai sekarang pun proses rokok itu lah proses besar Indonesia. Jadi tidak bisa menyalahkan dari rokok itu dari segi kesehatan atau dari segi zat kimianya. Karena dari mulut kita pun kita melihat kalau rokok itu sampai sekarang pun tidak bisa diperhatikan. Dan Pak, bagaimana audiensnya? Ada pendapatnya? Dari segi kontrak rokok itu sudah sangat menentukan ya. Pertama kita tahu bahaya untuk kesehatan kita. Pertama sudah jelas bahwa rokok itu mengandung bahan-bahan kimia dari zat-zat yang beracun. Dan itu menyebabkan banyak anak kematian di usia muda, yang maupun juga sampai anak-anak kecil pun tidak mengenal rokok dan mengalami banyak anak kematian dan kesalahan. Nah, menurut saya harusnya pemerintah Indonesia membatasi, walaupun memang rokok itu memang hak asasi manusia, belum ada undang-undang yang tertulis. Tapi sebaliknya saya bilang kebijaknya bangsa Indonesia pemerintah harus membatasi namanya penjualan produksi rokok itu dan harus dibuat undang-undang pasal-pasal siapa saja yang boleh memproduksi rokok. Harus ada aturan-aturan yang mulai berlaku. Memang susah untuk menghentikan produksi rokok karena rokok pun sudah ada dari sejak zaman dahulu dan sudah dikonsumsi dan itu menjadi suatu kebiasaan, suatu lifestyle. Dan tapi itu menurut kami ini jadi habit yang tidak habit itu seperti kebiasaan yang buruk. Jadi menurut saya hal-hal baiknya kalau pemerintah harus lebih tegas, tidak mementingkan hanya income-nya saja, keuntungan dari rokok tersebut, tetapi harus mementingkan kesehatan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Itu saja pendapat dari saya. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan yang baik dan ada perubahan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Bagi saya, setelah dilihat dari kerugiannya, mungkin lebih baik untuk mengurangi produksi rokok atau meminimalisir jumlah rokok. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Saya bersilakan. Kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam membatasi konsumsi rokok, membatasi peredaran rokok, menaikkan harga cukai hingga menyesat rokok, namun kebijakan pemerintah tersebut mendapat pertentangan yang sangat keras dari para buruh, konsumen, dan peserta rokok. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pertentangan yang berat tentu saja dari pabrik rokok. Keuntungan yang bisa diperoleh langsung terhenti, alat-alat pembuat rokok pun menjadi tidak berguna. Bagaimana argumennya? Ini kan hanya membatasi produksi rokok, bukan berarti memberhentikannya. Jadi mesin-mesin ini tetap akan digunakan. Kalau produksinya lebih sedikit, kemungkinan jumlah rokok seperti saya dan yang lain itu bisa berkurang. Dan apabila harga rokok dinaikkan, maka orang-orang juga bisa lebih berpikir untuk membeli rokok tersebut. Yang coba-coba sudah tergabung dengan rokok, tetap saja membelinya walaupun satu bungkus sudah 2 kali lipat harga berat. Ya, beranggapan bahwa bangsa kita tidak akan pernah tetap dari rokok. Suatu yang sudah menjadi biasa tentunya pasti dihilangkan. Intinya keinginan untuk berubah itu harus ada dalam diri kita. Kita lah yang berubah semua apa yang kita ingin hilangkan. Tentunya dalam